Shalom saudaraku, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan. Saya beri judul Menemukan Rencana Allah dalam Kehidupan Anak-anak dan Menghantar Mereka Hidup dan Menggenapi Rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya akan membacakan renungan ini terambil dari kitab Lukas pasalnya yang kedua ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, mereka pergilah ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa sepengetahuan diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka terus sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Dan mereka tidak menemukannya, saudara-saudaraku. Ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Yesus. Saudara-saudaraku yang kukasihi, bisa bayangkan tidak? Saya membayangkan seperti begini. Mereka pesta Paskah, hari raya yang besar di Israel. Mereka pulang. Dan ketika mereka pulang, ada sukacita di hati mereka. Mereka merasa Yesus ada dalam iring-iringan perjalanan pulang ke kampung halaman mereka. Setelah mereka berjalan sehari perjalanan jauhnya, 1 hari perjalanan jauhnya, mereka tersadar anaknya tidak ada berada di antara iringan-iringan tersebut. Mereka tanya keluarganya, mereka tanya ke saudaranya, mereka tanya kerabatnya, mereka tanya orang-orang yang seiring berjalan pulang dengan mereka. Tapi Yusuf dan Maria tidak menemukan Yesus. Saking gelisahnya mereka balik. Mereka kembali ke Yerusalem. 3 hari kejadian itu terjadi. Betapa takutnya mereka, betapa gelisahnya. Bisa saja dalam pikiran mereka berkecamuk seperti ini. Anakku, apakah engkau sudah mati? Diterkam di mangsa binatang buas karena engkau masih kecil lagi, lucu-lucunya 12 tahun. Mungkin dia menyisih dari iring-iringan dan diterkam binatang buas. Itu ada. Dan saya rasa lumrah dan wajar itu terjadi dalam pikiran Yusuf dan Maria. Dengan hati yang galau, hati yang cemas, hati yang tidak menentu, mereka masuk kembali ke Yerusalem. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang dia berikan. Anak umur 12 tahun seolah-olah bukan seperti anak kecil, berdialog dengan ahli-ahli Taurat, berdialog dengan guru-guru agama yang ada di bait Allah. Ditanya dia jawab, dan kemudian dia bertanya kembali. Seorang anak yang cerdas, dipenuhi hikmat Tuhan, dia menjawab dengan kecerdasan dan hikmat dari Tuhan, saudaraku. Dan tiba-tiba Yusuf dan Maria menyamperin dia, dan ibunya menyapa dia. Ayat 48, lihat sapaannya, manis sekali. Dan ketika orang tuanya melihatnya, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada Yesus, Nak, halus, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Saudara-saudaraku, lembut. Tapi apa jawab Yesus? Yesus menjawab seperti ini. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, betul Yesus adalah Allah. Tapi Yesus lahir dari rahim Maria. Pantaskah dia sebagai anak berkata kepada mamanya yang sedang cemas itu? Coba bayangin kalau Yusuf dan Maria tidak mengerti rencana Tuhan. Dia akan marah, dia akan emosi. Dasar anak kurang ajar kau. Engkau tidak tahu papa dan mama sangat cemas. 3 hari kami mencari engkau dan tidak menemukan engkau. Masa engkau jawab seperti begitu? Sopanlah sedikit sebagai anak. Saudara, bisa terjadi seperti begitu. Tapi Yusuf dan Maria
sudah menemukan rencana Tuhan dalam kehidupan Yesus anak mereka sedari mereka masih bertunangan. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria berkata, "Hai engkau wanita, wanita yang mendapatkan anugerah yang besar dari antara seluruh wanita. Engkau akan hamil, mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak. Beri nama dia Yesus, karena dia akan menanggung dosa seisi dunia." Maria menjawab, "Jadilah kepadaku sesuai dengan apa yang engkau katakan, karena aku ini adalah hamba Tuhan." Menjadi ayah adalah ibadah, menjadi ibu adalah ibadah, menjadi anak adalah ibadah. Ibadah kita untuk mencari, menemukan rencana Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Malam hari ini, temukan rencana Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Bimbing, didik mereka sesuai rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ayah, bukan rancanganmu yang jadi buat anak. Ibu, bukan rencanamu yang jadi buat anak. Rencana Tuhan yang jadi buat mereka. Tuhan memberkati kita dan kita bahagia bersama dengan Tuhan. Seperti Yusuf dan Maria berbahagia. Akhirnya mereka pulang. Ayat 51-52. Yusuf, Maria pulang membawa Yesus, dan Yesus pun mau dibawa pulang ke kampung mereka. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani Tuhan. Amin.